Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Kania Ceniago. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik yang berjudul Implementasi Filosofi Progresivisme dalam Pendidikan Modern. Sebagai salah satu pendekatan yang berfokus pada siswa, progresivisme menawarkan pandangan yang sangat relevan dalam konteks pendidikan masa kini, di mana kebutuhan belajar terus berkembang seiring dengan tantangan zaman. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana prinsip-prinsip progresivisme dapat diterapkan dalam sistem pendidikan modern, serta bagaimana pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan potensi peserta didik secara maksimal. Apa itu progresivisme? Progresivisme adalah filosofi pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman, keterlibatan siswa, dan relevansi dengan kehidupan nyata. Yang pertama, fokus pada pembelajaran aktif. Progresivisme mendorong siswa belajar melalui pengalaman langsung seperti eksperimen, diskusi, atau proyek. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. 2. Pentingnya keterlibatan siswa. Siswa berperan aktif dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan ceramah. Metode ini memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat pribadi dan mengembangkan kreativitas serta kolaborasi. Yang ketiga, ada pembelajaran yang relevan. Materi pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan kehidupan nyata. Tujuannya adalah membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis, keterampilan praktis, dan kemampuan adaptasi terhadap dunia yang terus berubah. Slide ketiga yaitu membahas gerakan pendidikan progresif. Yang pertama, Chen Jiwei. Chen Jiwei adalah tokoh utama yang mempelopori filosofi pendidikan progresivisme. Ia percaya bahwa pendidikan harus bersifat praktis dan relevan dengan kehidupan siswa. Dalam pandangannya, sekolah bukan hanya tempat untuk mempelajari fakta, tetapi juga laboratorium sosial untuk mengembangkan keterampilan hidup dan pemikiran kritis. Yang kedua, gerakan pendidikan progresif. Dimulai pada awal abad ke-20 sebagai respon terhadap metode pendidikan tradisional yang dianggap kaku dan kurang relevan. Fokus utamanya adalah pembelajaran berbasis pengalaman, keterlibatan siswa secara aktif, integritas materi pelajaran dengan situasi kehidupan nyata, dan gerakan ini mendorong munculnya inovasi dalam metode pengajaran seperti proyek kolaboratif dan eksplorasi minat individu. Yang ketiga yaitu penerapan di sekolah. Sekolah progresif menjadi model konkret dari implementasi filosofi ini. Contoh nyata yaitu penekanan pada pembelajaran interdisiplin, pemecahan masalah nyata, dan pendekatan kreatif dalam kurikulum. Sekolah-sekolah ini sering memberikan kebebasan lebih besar kepada siswa untuk memilih topik atau metode pembelajaran sesuai dengan minat mereka. Slide keempat yaitu prinsip-prinsip utama progresivisme. Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa. Filosofi progresivisme menempatkan siswa sebagai pusat proses pembelajaran. Fokus utamanya adalah memahami kebutuhan, minat, dan potensi individu siswa. Guru bertindak sebagai pembimbing yang membantu siswa untuk mengeksplorasi ide mereka sendiri, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan kreativisme. Contoh penerapannya yaitu proses berbasis minat, diskusi kelas, atau metode pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, pembelajaran interdisiplin. Progresivisme mengintegrasikan berbagai mata pelajaran untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan relevan. Siswa diajak melihat bagaimana konsep di satu pelajaran terkait dengan konsep di mata pelajaran lain. Manfaat pendekatan ini yaitu membantu siswa memahami hubungan antar konsep, membekali mereka dengan pemikiran holistik yang penting dalam kehidupan nyata. Contoh penerapan yaitu proyek yang menggabungkan matematika, sains, dan seni dalam satu tema. Yang ketiga yaitu pentingnya pengalaman. Pengalaman langsung menjadi metode utama dalam pembelajaran progresivisme. Siswa belajar dengan melakukan melalui eksperimen, simulasi, atau kegiatan praktis lainnya. Filosofi ini percaya bahwa pengalaman nyata menciptakan pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan hafalan semata. Contoh penerapan yaitu kunjungan lapangan dan simulasi pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari. Slide kelima membahas penerapan progresivisme di kelas. Yang pertama, pembelajaran berbasis proyek. Siswa diberi tugas untuk mengajarkan proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Proyek dirancang untuk mendorong siswa memecahkan masalah yang kompleks dan mengaplikasikan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran. Contoh penerapannya yaitu membuat proposal solusi lingkungan untuk mengurangi sampah plastik,
merancang produk inovatif yang memadukan seni dan teknologi. Hasil yang diharapkan yaitu pengembangan keterampilan berpikir kritis dan kreativitas dan pemahaman yang lebih mendalam melalui pengalaman langsung. Yang kedua yaitu pembelajaran kolaboratif. Kolaborasi adalah inti dari progresivisme. Siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas bersama seperti proyek kelompok atau diskusi masalah dan berbagai ide untuk mempelajari sudut pandang yang berbeda. Slide ke-6 yaitu peran guru dalam progresivisme. Yang pertama, fasilitator. Dalam progresivisme, guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Tugas utamanya yaitu membimbing siswa untuk menemukan jawaban sendiri, memberikan arahan dan dukungan tanpa mendikte, menciptakan lingkungan belajar yang interaktif dan inklusif. Contoh penerapannya yaitu, guru memfasilitasi diskusi kelompok dengan memberikan pertanyaan pemicu, dan menyediakan sumber belajar seperti alat eksperimen atau platform digital. Yang kedua, sebagai motivator. Guru berperan sebagai motivator untuk mendorong semangat belajar siswa, terutama saat menghadapi tantangan. Menginspirasi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Cara memotivasi siswa yaitu memberikan pengakuan atas usaha dan pencapaian siswa, menghubungkan materi pembelajaran dengan minat atau pengalaman siswa. Contoh penerapan yaitu guru memberikan umpan balik positif dan membangun kepercayaan siswa. Yang ketiga, sebagai juru taksir. Guru menilai pengembangan siswa secara holistik, tidak hanya berdasarkan nilai ujian. Penilaian mencakup aspek kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan keterampilan sosial. Proses belajar bukan hanya hasil akhir. Metode penilaian progresif, portofolio hasil kerja siswa, dan refleksi diri atau presentasi proyek. Slide ke-7 membahas tantangan dalam implementasi progresivisme. Yang pertama, kurangnya sumber daya. Tidak semua sekolah memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pembelajaran progresif. Contoh kendala yaitu kekurangan alat peraga, teknologi, atau ruang belajar yang fleksibel. Akses terbatas ke bahan ajar yang relevan dengan pendekatan berbasis pengalaman. Dampaknya, pembelajaran progresif sulit diterapkan secara optimal, terutama di wilayah yang kurang berkembang. Yang kedua, ketidakmampuan guru. Tidak semua guru memiliki pelatihan yang cukup untuk memahami dan menerapkan filosofi progresivisme. Kendala utama, metode pengajaran tradisional masih mendominasi di banyak tempat. Kurangnya dukungan dalam bentuk pelatihan atau pendampingan profesional. Solusi yang diusulkan yaitu mengadakan program pelatihan guru secara berkala dan memberikan panduan dan contoh praktik terbaik dari sekolah progresif. Yang ketiga, keterbatasan waktu. Sistem pendidikan formal seringkali terlalu terstruktur dan ketat dalam jadwal. Akibatnya, guru merasa sulit menyediakan waktu yang cukup untuk pembelajaran berbasis proyek atau pengalaman langsung. Fokus cenderung pada mengejar kurikulum daripada eksplorasi mendalam. Alternatif solusi yaitu mengintegrasikan pendekatan progresif ke dalam mata pelajaran secara bertahap dan mengurangi beban kurikulum yang terlalu padat. Slide ke-8 yaitu masa depan progresivisme dalam pendidikan. 1. Inovasi dan teknologi. Teknologi akan terus berperan penting dalam mendukung dan memperluas pembelajaran progresif. Penggunaan platform digital, media interaktif, dan alat pembelajaran berbasis teknologi dapat membuat pembelajaran lebih menarik dan efektif. Tren yang berkembang yaitu pembelajaran berbasis virtual dan reality untuk pengalaman belajar yang lebih mendalam. Aplikasi pembelajaran berbasis AI yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan bahan individu siswa. Dan teknologi memungkinkan guru untuk mengakses sumber daya globalisasi serta menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Yang kedua, globalisasi dan keragaman. Pendidikan progresif perlu mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin global dan beragam. Pendekatan ini membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya dan pemahaman global, serta memahami isu-isu global seperti perubahan iklim, ketimpangan sosial, dan perbedaan budaya. Contoh penerapan yaitu pembelajaran yang mengintegrasikan topik global seperti penggunaan proyek kolaboratif dengan siswa dari negara lain, pendidikan yang lebih menekankan pada nilai-nilai inklusif dan toleransi. Yang ketiga, keberlanjutan. Pembelajaran progresif akan semakin fokus pada pengembangan kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Tujuannya adalah untuk mendidik siswa agar menjadi individu yang peduli terhadap keberlanjutan dan berperan aktif dalam menjaga planet. Contoh penerapan yaitu pembelajaran berbasis proyek yang mengajarkan tentang energi terbarukan, konservasi alam, dan keadilan sosial.
inisiatif yang melibatkan siswa dalam aksi sosial dan penanggulangan masalah lingkungan secara langsung. Kesimpulannya yaitu, progresivisme memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan fokus pembelajaran yang berpusat pada siswa, berdasarkan pengalaman dan terhubung dengan kehidupan nyata. Penerapan progresivisme memungkinkan siswa untuk menjadi pembelajar mandiri, berpikir kritis, dan memiliki keterampilan abad ke-21. Untuk menerapkan progresivisme secara aktif, diperlukan komitmen dan kerjasama antara guru yang berperan sebagai fasilitator dan motivator, siswa yang aktif berpartisipasi dalam proses pembelajaran, serta pemerintah dan masyarakat yang perlu menyediakan sumber daya, pelatihan guru, dan dukungan struktural yang diperlukan.